Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah. Semua masih puasa? Kita ada di bulan bersuci Ramadan, terutama untuk yang kuliah sedang mundur, tidak puasa tidak apa-apa. Baiklah anak-anakku, kalian alhamdulillah pada pagi hari ini sehat semua. Sebelum pembelajaran kita mulai, tentu untuk mendapatkan berkah dari Allah, silakan untuk ketua kelas memimpin doa untuk kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Siap, doa mulai. Andika, Akila, Rafi, Asyad, Damia, Zakia, Fadilatul, Asila, Muhammad Izzat, Muhammad Fakri, Rafa, Rafiq, dan terakhir Zulfa. Baik, sudah saya absen. Alhamdulillah pada pagi ini kalian bisa hadir semua berangkat di kelas ini, dan pelajaran pada pengertian Al-Quran dan hadis. Kita tahu bahwa dua kitab besar itu adalah sebagai tujuan, sebagai pedoman utama kita di dalam berkehidupan, karena kita sebagai seorang muslim. Akan tetapi tentu dari kedua materi itu ada hal-hal yang patut harus kita teladani, terutama berkaitan dengan kegiatan yang ada di sekolah kita. Karena apa? Dalam kurikulum ini ternyata kedua pokok bahasan Quran hadis itu harus meliputi yang namanya 5 cinta. Apa saja 5 cinta itu? Yang pertama, kita melaksanakan semua syariat yang sudah ditekankan oleh Islam, termasuk di dalamnya adalah rukun Islam. Kita sholat, kita syahadat, kita sholat, kita puasa, ya. Kemudian ya kita haji. Itu adalah cinta kita kepada Allah, melaksanakan semua rukun yang telah ditetapkan di dalam agama kita Islam. Yang kedua adalah cinta kepada Rasulullah yang kemudian ini disebut sebagai sunnah. Maka ketika kita melaksanakan kegiatan sunnah yang pernah dilakukan Rasulullah, ini yang akan menjadi plus ibadah kita, karena ada tambahan pahala selain syariat tadi dijalankan. Pahala selebihnya adalah kita menjalankan apa yang pernah dijalankan oleh Rasulullah. Yang berikutnya adalah cinta kepada sesama. Bukan berarti Pak saya boleh mencintai dia, itu lain. Cinta kepada sesama adalah ini penekanannya menjadi penekanan yang harmonisasi kita setidaknya kita. Karena apa? Lingkungan bukan berarti terus alam, tumbuh-tumbuhan, tetapi lingkungan yang dimaksud adalah ya kita mencintai seluruh aspek yang ada di sekeliling kita. Ya buku pelajaran, ya materi, ya guru, ya lingkungan sekitar kita, ya teman. Barangkali mungkin termasuk adalah artinya apa? Segala sesuatu fasilitas yang ada di sekeliling kita berusaha untuk suka. Karena dengan suka itulah maka tumbuh belajar kita untuk semangat. Cinta pada diri kita sendiri, pada apa? Diri kita sendiri. Ya, boleh jadi kita memikirkan yang lainnya, tetapi ternyata mencintai diri sendiri itu juga menjadi faktor penentu kita. Artinya apa? Ya kita sudah diberikan oleh Allah suatu kenikmatan yang diciptakan oleh Allah dalam situasi kondisi bentuk yang sangat sempurna. Maka hargai diri kita, cintailah diri kita. Ya, wes orang usah ditato-tato, orang usah dirusak badan kita. Tidak usah pasrah ingin tenang harus pakai obat itu, tidak usah.
Kita punya juru ampuh yaitu Al-Quran. Kalau hanya untuk menenangkan hati, hanya untuk meredakan pikiran, hanya untuk mengalihkan emosi, bukan obat tertentu, apalagi narkoba. Maka mencintai diri kita menjadi sangat penting. Berarti tidak usah kita lari ke narkoba, cukup kita berani kepada Al-Quran. Itulah 5 panca cinta dalam pembelajaran yang harus kita terapkan dalam sehari-hari. Pertama, cinta kepada Allah. Mereka adalah cinta kepada diri sendiri, harus cintai. Badan tubuh ini harus kita cintai. Nah, boleh jadi orang yang mentato, meninding yang tidak pastinya dan menciptakan yang begitu indah. Kita dibanding dengan semut, dibanding dengan gajah, dibanding dengan kera, tentu berbeda. Ya kan? Kita dibanding dengan tumbuhan berbeda. Inilah manusia. Karena apa? Manusia diberi beberapa dimensi: akal, ilmu, hati, dan pikiran. Kemudian bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batin. Maka cintailah diri kita, karena Allah sudah memberikan kita yang sempurna. Ahsanita, bentuk yang sebaik-baiknya. Itulah manusia. Barangkali itu tentang kalian bisa mengambil dalam salah satu tokoh. Siapa tadi? Asmi. Ya. Oke, silakan Mas Asmi. Menurut Syekh Muhammad Budair Bait dalam Tarikh Al-Tashriq Al-Islami, Al-Quran adalah firman Allah berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diingat, disampaikan secara mutawir, ditulis dalam mushaf, diawali surah Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Menurut dibaca yang diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Menurut siapa tadi? Baik. Ini kan kalau laki-laki itu kan ya berimbang. Maka saya akan menanyakan tentang apa tadi? Pengertian? Oh, pengertian hadis ya. Tadi oke, kita sudah paham semua pengertian tentang hadis. Hadis adalah segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan atau takrir dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan hukum Islam setelah Al-Quran. Hadis berfungsi sebagai penjelasan atau pendetail hukum-hukum dalam Al-Quran yang terdiri dari komponen utama, matan, dan sanad. Gitu ya? Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak. Oke. Terima kasih. Kalam yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril yang mutawatir, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kalau kemudian pengertian hadis adalah perkataan Rasulullah yang dari sumber hukum yang kedua, yang di dalamnya tadi dari sanad, matan, dan rawi. Ya kan? Hadis terdiri dari apa? Sanad, matan, dan rawi. Maka inilah, jadi kita sudah bisa dipahamkan dengan apa itu pengertian diskusi. Terjadi 4 kelompok, 1, 2, 3, dan 4. Tugasnya adalah mencari fungsi. Baik, saya akan menanya di kelompok 4 tentang fungsi Al-Quran hadis dalam Islam. Silakan salah satu dari kelompok 4 untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang tadi saya berikan di kelompok 4. Dengan Mbak siapa? Mbak Sela, silakan Mbak Sela. Fungsi Al-Quran dalam Islam itu sebagai sumber utama, landasan tertinggi dalam menentukan hukum Islam, terus sebagai petunjuk, pemandu jalan lurus bagi manusia dalam menjalani kehidupan, kemudian pembeda antara yang benar dan yang batil. Kemudian fungsi hadis terhadap kehidupan Islam itu menetapkan hukum baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran, kemudian mengganti atau membatasi hukum yang ada dalam Al-Quran. Gitu. Baik, ya tepuk tangan untuk kelompok 4. Fungsi Al-Quran cuma utama dan yang kedua hadis fungsinya adalah untuk sebagai penyempurna Al-Quran yang mungkin masih dalam kondisi yang berjumlah global. Silakan, baik kelompok berapa sudah siap? Ya silakan Tanita. Al-Quran dalam Islam pertama sebagai landasan penetapan syariat dan aturan dalam seluruh aspek kehidupan. 2. Petunjuk hidup atau al-huda, pedoman yang menyinari kehidupan manusia agar selamat di dunia dan akhirat. 3. Pembeda atau al-furqan, alat untuk membedakan antara kebenaran atau hak dan kebatilan atau batil. 4.
Empat, peringatan atau nasihat atau al-mau'izah, memberikan pelajaran, kisah dan peringatan bagi orang beriman. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. 1. Bayan at-takrir atau penguat, memperkokoh hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. 2. Bayan at-taswir atau penjelas, menjelaskan ayat yang global atau mujmal, mengkhususkan yang umum dan membatasi yang mutlak. 3. Bayan at-tasyri atau menetapkan hukum baru, menetapkan hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran. 4. Bayan an-naskh atau perubahan, mengubah atau menghapus hukum dalam ayat tertentu menurut sebagian ulama. Terima kasih. Kelompok 3 tepuk tangan dulu. Ya. Jadi intinya di sini adalah ternyata Al-Quran masih menjadi sumber pokok hukum yang pertama, dan tentu adalah berimbang dengan hadis, bahwa hadis juga menjadi penyempurna daripada Al-Quran yang mungkin masih dalam syarat dengan keumuman. Terima kasih kelompok 3. Kita akan ke kelompok 2. Siapa yang akan menyampaikan? Mas Fahri ya? Silakan. Al-Quran dan hadis di era modern berfungsi sebagai sumber hukum utama pedoman hidup serta pembeda kebenaran yang dinamis dalam menjawab. Berikut fungsi Al-Quran dan hadis di era modern saat ini. Pedoman hidup dan sumber hukum utama. Al-Quran dan hadis memberikan prinsip dasar untuk hukum Islam kontemporer seperti ekonomi syariah, medis, dan etika digital untuk beristihad memastikan ajaran Islam tetap relevan. Filter etika di era digital. Al-Quran dan hadis berfungsi sebagai kendali akhlak, memberikan batasan dalam berkomunikasi, berinteraksi sosial, dan mencegah penyebaran hoaks atau ujar kebencian di media sosial. Sumber inspirasi ilmu pengetahuan. Al-Quran mendorong umat Islam untuk berpikir melalui riset dan mengembangkan teknologi dengan landasan nilai-nilai Islami. Penawar penyakit hati, menjadi ketenangan jiwa dan rahmat di tengah tekanan gaya hidup modern yang materialistis. Pedoman sosial ekonomi, memberikan panduan tentang keadilan sosial, persamaan, dan tanggung jawab dalam bertindak, yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Tepuk tangan. Al-Quran di zaman modern seperti ini tentu menjadi jawaban yang sangat meyakinkan, karena bagaimanapun perang ekonomi global yang sudah tidak lagi bisa dikendalikan, termasuk syarat-syarat jual beli, Islam menganjurkan adanya akad. Tetapi bagaimana Islam memandang bahwa dengan adanya ekonomi global kita membeli tanpa harus melihat yang menjual? Ternyata Al-Quran bisa menjawab dengan ketentuan seperti itu. Karena apa? Ya, syarat itulah yang menjadi pokok. Walaupun semut dan apapun dunia ini, kita tidak boleh meninggalkan Al-Quran. Terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengertian Al-Quran adalah uji. Al-Quran dan hadis adalah dua pilar utama dan sumber hukum tertinggi dalam Islam. Al-Quran berperan sebagai petunjuk, pedoman hidup, dan sumber utama. Sementara hadis berfungsi memperjelas, merinci, memperkuat, dan menetapkan hukum yang belum diatur secara spesifik dalam Al-Quran, menjadikannya pedoman tak terpisahkan dalam beribadah dan berakhlak. Wah, Masya Allah. Jadi bagaimanapun Quran hadis ada sebagai pedoman terutama untuk berakhlak dan juga dalam berkehidupan. Terima kasih kepada diskusi tentang fungsi Al-Quran dalam kehidupan Islam. Baiklah, itu barangkali tentang materi kita pada pagi hari ini tentang batasan-batasan Al-Quran dan hadis. Yang pasti bahwa dua pedoman besar itu sangat kita fungsikan, karena tanpa itu kita nanti akan ketinggalan dan agama ini nanti akan menjadi tidak baik. Maka Quran hadis tetap harus menjadi pedoman kita. Baik, ada pertanyaan pada sesi ini anak-anak kalian? Semua sudah paham ya tentang fungsi Al-Quran. Terima kasih atas perhatian dan juga antusias kalian dalam mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Untuk itu barangkali karena kita sudah waktunya selesai, marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan semua membacakan tahmid. Alhamdulillah. Amin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.